Sebelum kita memulai topik yang akan kita bahas dalam video ini, saya ingin menegaskan bahwa saya hanya seorang biasa yang tidak tahu segalanya, tapi saya senang mencari tahu banyak hal, termasuk hal yang akan saya bagi dalam video ini. Karena saya adalah seorang biasa yang tidak tahu segalanya, dan juga karena saya adalah orang, maka bila mana Anda mendapati saya melakukan kesalahan, memberikan referensi yang tidak sesuai, silahkan koreksi saya. Kolom komentar akan selalu terbuka untuk komentar-komentar Anda. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas tentang awal kemunculan linguistik forensik. Saya juga sempat bercerita bahwa istilah linguistik forensik sebagai terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggrisnya, forensic linguistics, diperkenalkan oleh Jan Svartvik untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Svartvik, seorang profesor linguistik berkebangsaan Swedia, menulis sebuah esai yang berjudul The Event Statements, The Case for Forensic Linguistics. Esai ini sangat menarik karena berisi analisis dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Timothy John Evans dalam interogasi polisi. Nah, kasus ini menarik bagi saya karena ada kisah yang sangat memilukan dari kasusnya Timothy John Evans ini. Dalam buku yang ditulis oleh John Olson pada tahun 2008 yang berjudul Forensic Linguistics, Olson menyebut sekurangnya ada 3 kasus yang sangat menarik yang menurutnya sangat berpengaruh pada kelahiran linguistik forensik modern dan juga perkembangan linguistik forensik sejak kemunculannya di tahun 1968 sampai dengan di masa sekarang ini. 3 kasus itu, pertama adalah kasusnya Timothy John Evans, kemudian yang kedua adalah kasus kemunculan Miranda Rights. Jadi kalau Anda sering menonton film-film Hollywood, Anda mungkin beberapa kali melihat adegan penangkapan oleh polisi, kemudian polisi selalu membacakan hak dari tersangka atau terduga yang ditangkap dengan kalimat seperti ini ya. You have a right to remain silent. Anything that you say can be used against you in the court. Anda punya hak untuk diam, apapun yang akan Anda katakan akan dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Nah, hak yang dibacakan ini namanya Miranda Rights. Kemudian ada kasus ketiga dari tahun 1927 yang terkenal sebagai McClure Case. Jadi McClure Case ini juga kisah yang sangat memilukan. Ada seorang anak perempuan diculik dan kemudian ada ransom. Ransom itu kayak semacam surat permintaan tebusan dari penculiknya. Dan ini kasus ini dipecahkan dengan cara melihat fitur tulisan pada ransom yang dikirimkan kepada keluarga McClure, keluarga yang anaknya diculik. 3 kasus ini menarik, tapi sekaligus juga kalau kita lihat dan perhatikan sangat memilukan ceritanya. Mungkin saya akan ceritakan ya garis besar ketiga kasus ini. Kita mulai dari kasus yang paling awal, kasus McClure tahun 1927, kemudian kasus Ernesto Miranda tahun 1963. Ini kasus yang sangat besar sekali sehingga melahirkan apa yang disebut Miranda Rights. Dan kemudian kasus Timothy John Evans yang dianalisis oleh Jan Svartvik dan kemudian Svartvik melahirkan istilah forensic linguistics. Kasus McClure yang muncul pada tahun 1927 itu muncul di Corning di sebuah daerah di New York. Ada kantor berita yang sangat lengkap melaporkan kasus ini, yaitu The Associated Press. Jadi ceritanya ada seorang dari keluarga menengah namanya Duncan McClure. Duncan McClure ini berasal dari Johnson City. Nah, Duncan McClure ini adalah satu-satunya anggota keluarga McClure yang menulis namanya McClure dengan hanya 1 C. Sementara keluarga yang lain menulis biasanya dengan 2 C, Mac, kemudian C lagi, Clear. Jadi dia mengaku menerima surat yang diduga dari para
penculik yang nulis namanya dengan tepat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keakraban dari penulisnya, bukan keakraban, apa ya istilahnya? Ada ya, si penculik itu familiar ya dengan cara menulis nama McClure gitu. Dan ini yang kemudian memicu polisi untuk mencurigai si Duncan McClure tersebut. Nah, kisah McClure ini adalah kisah yang paling sering diceritakan dalam buku-buku linguistik forensik di era ini ya. Jadi sangat menarik saya karena untuk pertama kalinya analisis linguistik digunakan dalam catatan modern, ya ini adalah yang pertama kalinya digunakan untuk mengkaji dan menilai kualitas dari sebuah ransom ya, si surat permintaan tebusan itu. Di kemudian hari ini kasus ini berhasil diungkap karena fitur tadi ya, fitur dari cara menulis nama keluarga McClure. Untuk selengkapnya, jika Anda tertarik dengan kasus ini, Anda dapat membacanya di Associated Press atau juga di Plattsburgh Daily Press, surat kabar yang bertanggal 9 September 1927 itu sudah didigitalkan, kebetulan ada arsipnya. Jadi kalau di internet Anda search dengan kata kunci Plattsburgh Daily Press bertanggal 9 September 1927, Anda dapat melihat surat kabarnya. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus Ernesto Miranda pada tahun 1963. Ini juga salah satu kisah yang paling sering disebut-sebut dalam buku-buku linguistik forensik modern ya. Buku-buku linguistik forensik terutama yang diterbitkan sejak 2008 sampai dengan sekarang. Jadi kasus Ernesto Miranda ini bermula dari penangkapan seorang Hispanik yang bernama Ernesto Miranda. Nah, Miranda ini dipaksa untuk mengakui sebuah kejahatan, sebuah kasus di mana dia dituduh memalsukan license plates, kemudian juga menculik seorang anak perempuan berusia 18 tahun bernama Lois Ann Jameson. Lois Ann Jameson ini mengenali plat yang dipakai oleh Miranda digunakan dalam penculikan dirinya. Padahal dalam beberapa dugaan Miranda diperkirakan hanya memalsukan plat license-nya itu, tapi tidak terlibat dalam penculikan si Lois Ann Jameson ini. Nah, Miranda ini ditangkap. Kemudian polisi langsung bertanya bagaimana penculikan yang dia lakukan pada si Jameson. Dan sepanjang interogasi polisi itu Miranda menolak untuk berbicara, dia diam. Jadi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dia bungkam. Dan karena polisi kesal, akhirnya polisi menempuh jalan kekerasan. Nah, si Miranda ini menuntut hak untuk tidak berbicara dalam penyelidikan polisi. Ini selengkapnya Anda dapat googling ya dengan kata kunci Miranda versus Arizona. Dan kasus ini di masa tersebut mendapat perhatian yang sangat luas ya, dan akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat sepakat untuk menganggap tidak berbicara sebagai satu hak. Maka lahirlah Miranda rights tadi ya, Miranda warning kalau dalam istilah modern itu. Nah, Miranda warning ini yang kemudian selalu dibacakan oleh polisi-polisi Amerika di hampir semua negara bagian ketika menangkap seorang tersangka atau terduga pelaku kejahatan. Kemudian kasus yang ketiga, yang kasus Timothy John Evans yang dianalisis oleh Jan Svartvik. Ini juga tidak kalah menyedihkan, memilukan sekali kasusnya. Jadi Timothy John Evans ini adalah seorang berkebangsaan Inggris, dia tepatnya berasal dari Glamorgan, dari Wales. Pada tahun 1949 dia ditangkap dengan tuduhan telah membunuh istrinya yang bernama Beryl dan anaknya yang masih balita yang bernama Geraldine. Dan kemudian
di tahun berikutnya, di tahun 1950 pada bulan Maret, dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara digantung. Jadi dia meninggal. Dan dalam persidangan kasusnya, Timothy John Evans itu secara konsisten menolak, mengakui bahwa dia yang membunuh Beryl dan Geraldine. Dan secara langsung Timothy John Evans itu menuding tetangganya yang tinggal di flat di bawahnya. Jadi Evans ini tinggal di sebuah flat di kawasan Notting Hill, London. Kemudian dia punya tetangga di bawahnya namanya John Christie. Jadi dia yakin bahwa si John Christie itulah yang membunuh istri dan anaknya. Tapi pernyataannya itu tidak pernah dianggap serius sampai kemudian akhirnya ya dia dihukum mati pada bulan Maret 1950. Nah, kasus ini mendapat perhatian besar 3 tahun setelah kematian Evans di tiang gantungan, bahwa ternyata John Christie yang dia tuding sebagai pembunuh yang sesungguhnya itu terbukti merupakan pembunuh berantai yang sudah membunuh 3 orang. Nah, 3 orang yang dia bunuh itu kalau tidak salah ya namanya Kathleen Maloney, kemudian Rita Nelson dan Hectorina McLennan, dan semua mayatnya itu ketemu. Dan sebelumnya yang unik adalah mayat istrinya Evans, si Beryl dan juga anaknya Geraldine itu ditemukan sebetulnya di gudang milik Christie. Nah, publik Inggris pada saat itu langsung meyakini bahwa memang Timothy John Evans ini tidak bersalah. Pertama karena dia konsisten dengan pengakuannya. Kemudian yang kedua, fakta bahwa mayat istrinya Beryl dan anaknya Geraldine itu ditemukan di gudang milik Evans. Nah, kasus ini menjadi sangat rumit karena si terduga pelaku, tersangka pelaku, dalam hal ini Timothy John Evans itu sudah terlanjur dihukum mati. Nah, pada tahun 1968 Jan Swartwijk itu membuat analisis pada data kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh John Evans pada penyidik polisi di London. Dan berhasil menunjukkan bahwa dari beberapa statements, Evans itu memang tidak pernah membuat pengakuan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian juga Swartwijk menemukan bahwa ada beberapa statement Evans yang terlalu canggih ya dalam tanda kutip untuk dibuat oleh seseorang yang secara sosial ada di kelas kerah biru. Jadi Evans ini tidak berpendidikan tinggi, dia berbicaranya juga tidak lancar, dia punya trauma masa kecil, ya. Ditinggal begitu saja oleh ayahnya sehingga ibunya agak stres. Nah, kemudian hasil analisis Swartwijk itu juga memicu banyak pertanyaan tentang profesionalisme polisi dalam melakukan interogasi. Maka pada awal-awal kemunculan istilah forensik linguistics, kemunculan linguistik forensik sebagai subdisiplin tersendiri dari linguistik, kebanyakan analisis itu berkisar pada cara interogasi polisi. Misalnya cara polisi bertanya, metode-metode yang digunakan oleh polisi untuk menggali pengakuan atau kesaksian. Itu mendapat perhatian besar. Dan yang sangat memilukan dari kasus Evans ini adalah pengadilan Inggris itu tidak pernah mencabut putusan bersalah pada Evans walaupun dia sudah mati di tiang gantungan. Jadi aftermath dari kisah ini atau akhir kisah ini juga bagi saya masih agak terasa kurang adil ya, karena pengadilan Inggris tetap tidak mencabut keputusan bersalah pada Evans. Baru pada tahun 2004 ada Court of Appeal di Inggris yang membahas secara khusus kasus Evans ini, dan tetap hasilnya hanya menyatakan bahwa Evans bukan pelaku sesungguhnya dari kematian Beryl dan Geraldine. Sementara keputusan hukuman mati pada Evans sendiri tidak pernah dicabut. Walau demikian, ada dampak besar dari kasus Evans ini. Pertama, kasus ini adalah salah satu kasus yang memberikan pressure yang sangat besar pada sistem peradilan Inggris,
sehingga akhirnya Inggris di kemudian hari mencabut hukuman mati. Dan kemudian juga kisah ini memberikan dampak yang sangat luas pada produk-produk budaya, terutama budaya Inggris, budaya British. Misalnya ada seorang penyanyi, folk singer namanya Ewan McCall. Ewan McCall ini dia menulis sebuah lagu yang sangat terkenal, judulnya Go Down You Murderer, tapi isinya sebetulnya berisi tentang kisah Timothy John Evans. Kemudian ada film yang mengisahkan kisah Evans ini juga. Judulnya itu 10 Rillington Place. Dan ini pertama kalinya kisah tersebut diudarakan atau disiarkan pada tahun 1971. Sebelum kemudian di tahun 2016 cerita ini ditulis ulang dan juga dibuat ulang, di remake. Di film yang tahun 2016 itu diproduksi oleh BBC, kemudian karakter Evans itu diperankan oleh Nico Miralegro, seorang aktor yang kenamaan. Dan masih ada ya beberapa karya budaya populer yang secara khusus memberikan perhatian pada kisah Timothy John Evans ini. Masih banyak sebetulnya beberapa kasus lain yang sering disebut-sebut dalam buku-buku linguistik forensik, tapi sekurangnya 3 kasus ini yang paling sering diceritakan, ya, terutama diceritakan secara agak detail dalam bukunya John Olson yang terbit tahun 2008. Nah, dari kisah-kisah ini kita juga bisa belajar ya, bahwa ternyata linguistik sebagai disiplin ilmu sebetulnya menawarkan banyak hal dalam kehidupan sosial manusia, termasuk juga dalam bidang hukum dan peradilan, dan bahwa ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur linguistik. Misalnya pada kasus Evans, bila mana sejak awal analisis linguistik digunakan, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi Evans bisa jadi tidak dijatuhi hukuman mati, tidak keburu mati, tapi ya akhirnya nasi sudah jadi bubur. Tentu kita mengharapkan bahwa kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Sangat tidak layak jika seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, apalagi dalam kasus Evans dia menerima hukuman mati. Hal-hal seperti ini tentu perlu dihindarkan dengan berbagai cara, dan dalam hal ini linguistik forensik sudah terbukti mampu menawarkan banyak hal ya, pada dunia hukum dan peradilan. Tinggal bagaimana para praktisi hukum dan peradilan, juga para penegak hukum mau mengakomodasi fitur-fitur yang lebih saintifik untuk menangani kasus-kasus. Dewasa ini di Indonesia banyak kasus yang juga sudah mulai menggunakan jasa linguis forensik, orang-orang yang memiliki keahlian dalam linguistik forensik. Terutama sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2009. Jadi salah satu saya sebut ini negatif efek ya, dari kemunculan Undang-Undang ITE ini adalah bahwa jadi banyak orang yang dapat diseret ke pengadilan karena tuduhan yang ada hubungannya dengan bahasa. Terutama yang paling banyak itu ya 3 itu. Pencemaran nama baik, pengancaman, dan juga penghinaan ya. Jadi pencemaran nama baik dan penghinaan ini 2 istilah yang berbeda ya. Ini padanannya kalau dalam istilah hukum Anglo-Saxon mungkin slander dan libel ya. Pencemaran nama baik dan penghinaan. Kemudian juga ada pengancaman, itu masuk dalam delik pidana kalau di Indonesia. Nah, ada banyak hal yang perlu dicermati dari Undang-Undang ITE ini, karena Undang-Undang ITE ini adalah satu-satunya undang-undang mungkin di Indonesia yang menjadikan bahasa sebagai alat kejahatan.
Dan ini bukan hal yang main-main tentu saja. Di sini diperlukan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki keahlian untuk melihat apakah misalnya suatu statement itu memang dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tidak. Kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Uni Eropa, di negara-negara yang sudah develop, biasanya kasus-kasus mulut, ini mau ngomong apapun, ini tidak masuk ke dalam ranah pidana, tapi lebih ke ranah perdata. Ini juga mungkin perlu dicermati dalam pembenahan sistem hukum Indonesia. Selanjutnya juga misalnya ada kasus-kasus lain seperti pernyataan-pernyataan yang bernilai politik. Kadang-kadang ada beberapa pernyataan yang dipidana, tapi secara esensial kita semua tahu bahwa itu bukan kejahatan. Misalnya ada beberapa kasus pidana tentang separatisme, ya, terutama ini menyangkut para aktivis di Papua. Kalau dalam perspektif hukum modern, berbeda pendapat dan berbeda pandangan itu bukan kejahatan. Jadi termasuk secara pribadi saya juga memandang seperti itu. Kalau misalnya cuma ngomong mau merdeka, apa misalnya layak dipidana? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Walau demikian, ya saya tidak akan bahas itu panjang lebar di sini. Jadi video ini hanya untuk menceritakan tentang 3 cerita yang sangat memilukan di balik kelahiran subdisiplin linguistik forensik modern.